Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan kan penulis sudah upload soal memanaskan mesin ya. Dan ada sedikit beberapa tips soal motor matic injeksi. Ya penulis kalian aja lah bahas mitos-mitos seputar motor matic injeksi. Yang soal memanasi mesin itu penulis sudah bantah ya. Penulis punya motor matic injeksi itu nggak pernah dipanasi, tapi ya oke-oke saja. Kuncinya ya pelumasnya baik, jangan yang ecek-ecek. Kalau ecek-ecek masih dipanasi juga makin parah. Terus motor juga masih lumayan sering dipakai. Kalau jarang dipakai, maka motor harus dipanasi nggak cuma 5 menit tok, tapi 30 menit ya untuk ngisi aki ya. Satu lagi yang kelemahan dari memanasi motor itu, yang satu karena RPM motor itu rendah, terus mesin jadi lebih mudah aus saat dipanasi daripada waktu saat dipakai. Yang satu lagi adalah fuel dilution, bensin nyampur ke oli. Bensin nyampur ke oli ini terutama terjadi pada RPM rendah. RPM rendah ya, terutama kalau pembakarannya tidak sempurna. Atau misalnya bensin terlalu banyak. Terus soal berikutnya itu adalah yang nyebut bensin harus nggak boleh kosong. Sebenarnya itu dulu yang costing itu mungkin motornya motor injeksi versi awal-awal ya. Soalnya yang versi baru-baru ini sudah didesain sehingga begitu bensin terdeteksi mau habis, mati, nggak mau nyala. Jadi sebelum bensinnya benar-benar habis sudah mati duluan. Jadi nggak begitu masalah sih sebenarnya bensin habis itu. Motor sekarang kalau bensinnya habis, diisi bensin langsung bisa jalan lagi, walau itu motornya injeksi. Ya sama lah seperti kalau mobil, kan ya nggak enak juga kalau bensin habis langsung rusak itu kan cuma ya yang paling begitu ngalami begitu paling ya Honda awal-awal itu kan. Kalau pabrik lain yang desainnya bener ya nggak gitulah. Terus tapi tetap ada alasan tuh ya, mengapa kok bensin itu harus nggak kosong. Sebenarnya bukan nggak kosong sih, kalau bisa dipenuhi, harus dipenuhi kalau bisa. Karena apa? Yaitu dalamnya tangki itu kan mungkin memang sekarang ini sudah dikasih pelindung ya biar nggak gampang karatan ya. Tapi yang namanya jaga-jaga, sebaiknya tangki bensin itu dibuat full sehingga kena oli terus. Mengapa kok kalau nggak full itu bikin tangki itu jadi karatan, jadi muncul kerak dan seterusnya lah. Karena bensin itu kalau separuh, isinya separuh ya, akan menimbulkan uap air. Jadi bensin itu bisa menimbulkan uap air, apalagi yang kayak pertama gitu yang 10%-nya pakai etanol. Nah itu mudah menimbulkan uap air. Uap air ini nanti akan ngumpul di bagian atas tangki ya, bagian dalam, bagian atas tapi dalam tangki ya. Jadi ngumpul di situ semua, terus bikin
permukaan logamnya itu basah. Mungkin kalau mungkin ada sih yang bisa mengamati ini, kalau misalnya pas pagi-pagi buka tutup tangki dilihat di bawahnya itu basah atau enggak. Ada yang ngalami basah juga. Nah, airnya itu yang bikin karat. Memang sekarang sudah zamannya zamannya bensin campur etanol, sehingga dalamnya tangki itu dibuat lebih tahan lah terhadap karat atau tahan terhadap air. Tapi ya namanya jaga-jaga, kan lebih baik tuh jaga-jaga. Jadi kalau bisa bensin itu dibuat full sehingga udara di dalam tangki itu minim. Itu yang baik. Jadi kalau sampai ada rongga udara nanti jadi tempat penguapan. Kalau ada penguapan ya jadi ngumpul uap air. Uap air itu sumbernya karat, nggak bagus. Terus soal apalagi servis rutin sudah penulis jawab sebelumnya. Intinya kalau servis rutin itu sebenarnya bukan injeksinya ya yang diperiksa dan macam-macam, tapi ya lain-lain lah, nggak ada bedanya dengan motor yang non injeksi. Yang bikin nggak enak itu soalnya bengkelnya itu sering melampirkan jasa-jasa yang nggak perlu. Terus ada yang ngomong disuruh lebih sering periksa busi, lebih sering periksa apa namanya, selain busi apa ya, saya penulis lihat kerebekan dulu ya, maaf topiknya banyak sih. Aki, kalau busi menurut penulis nggak perlu ya, toh sama tukang servisnya, sama servis resmi setiap ganti oli, setiap datang servis disuruh ganti busi toh. Menurut penulis nggak perlu. Itu yang bikin videonya ngecek busi itu businya ditunjukkan hitam-hitam. Enggak gitu. Businya kendaraan injeksi sekarang itu putih-putih. Jarang ada busi hitam ya. Busi hitam itu zamannya dulu ya, zaman Honda ketika karbu ketinggalan zaman. Nah itu ketika motor-motor lain karbunya sudah karbu vakum modern dan seterusnya, yang Honda kan masih karbu nggak berubah-berubah dari zaman tahun 70-an ya. Terus busi nggak perlu, tapi aki perlu. Iya perlu aki. Soalnya apa? Kita kadang berkendara terlalu pelan atau terlalu kencang. Nah itu bisa ngurangi aki. Apalagi sekarang kan motor itu ada lampu nyala terus. Nah itu menghabiskan umur aki juga itu. Kan sekarang lampunya auto headlight on. Siang-siang pun lampunya nyala. Kalau lampunya nyala ya pemakaian listrik ya lebih banyak toh. Apalagi yang pakai ISS. Bener itu yang ngomong jangan menggunakan jangan mematikan mesin pakai sandar samping. Karena yaitu di motornya Honda itu kalau sandar samping diturunkan lampu depan tetap nyala, itu menghabiskan aki itu. Yang punya Honda ya jangan sandar samping ya. Penulis ada videonya tunjukkan bahwa yang Honda itu kalau di sandar samping lampu depannya tetap nyala. Kalau yang Yamaha NMAX ini enggak, sandar samping lampu depannya mati, tapi lampu belakang nyala, lampu belakangnya bolam, ya listriknya makan banyak juga. Jadi kalau misalnya matikan mesin, pakai kunci kontak. Terus kalau misalnya pas nunggu di lampu merah macam-macam pakai ISS. ISS itu mungkin nambah irit dikit, tapi sama aki bikin cepat tekor. Karena apa? Ya itu loh, begitu mesin mati lampu depan tetap nyala. Entah kalau yang punya Yamaha ya, punya Yamaha nggak tahu, punya penulis nggak ada SSS nya, stop start sistemnya, jadi nggak tahu lampunya ikut mati atau enggak. Jadi kalau emon sama aki waktu idle jangan dimatikan mesinnya. Tapi ya problemnya yaitu
fuel dilution, bensin nyampur ke oli ya, sama meningkatkan ausnya ya. Ya tinggal olinya aja yang oli bagus ya, jangan pakai oli jelek. Kalau oli jelek itu cepat rusak, kena fuel dilution cepat kena macet-macet gitu, nggak bisa melindungi dengan baik kalau olinya jelek. Jangan pakai Yamalub ya, yang baik ya, yang lebih baik dari Yamalub. Terus apalagi soal pakai pemakaian throttle, pemakaian akselerator, pemakaian gas ini, disarankan untuk ngegasnya nggak nyentak. Itu saran bagus. Alasan untuk kita tidak ngegas nyentak-nyentak itu bukan karena kabel gasnya ya, bukan karena apa ya, mesin jadi gemelodak, jadi apa, kaget-kaget, bukan. Gas nyentak itu sama kayak di motor manual. Tujuannya apa? Biar kampas koplingnya nggak cepat habis, biar kampas koplingnya awet, biar nggak geredek-geredek. Jadi tekniknya beda. Kalau sudah kecepatan agak tinggi mau lepas gas lagi itu menurut penulis nggak masalah ya, karena tenaganya juga seberapa sih. Tapi ya tetap sih penulis kalau mau ngegas itu tetap diawali sedikit baru gaspol. Itu nggak mengurangi performa kendaraan kalau di jalan kayak gini ya, di jalan harian gini ya. Karena ya musuhnya ya performanya jomblangnya kan gede banget. Asal apa, bisa menyesuaikan timing sama apa, manuver itu aja udah lebih dari cukup. Lagi pula di jalan itu kan lebih ke siapa yang lebih nekat ya, lebih berani gambling, lebih berani ambil kesempatan. Jadi misalnya di depan ada motor nggak jelas mau ke kiri atau ke kanan, kita langsung ambil mempertaruhkan nyawa bahwa ini pasti nggak akan belok kemana-mana gitu kan, kira-kira kan kayak gitu ya. Sebenarnya gaspol terus gas mendadak itu lebih ke untuk kenyamanan selanjutnya, terutama sih menurut penulis itu ke yaitu kampas kopling. Begitu kampas kopling sudah gigit ya, itu baru digas yang enak, yang mantap, yang gede gitu, silahkan guys. Kalau CVT gimana? Apa CVT bakal molor kalau misalnya dipakai tarik-tarikan itu? Enggak, sama aja ya. Kualitasnya apa, CVT terutama yang untuk merek Honda ya, itu lebih tergantung sama beban. Jadi kalau misalnya boncengan terus ngegasnya pelan-pelan tapi sampai maksimal ya tetep lah molor, seperti yang punya Honda Beat itu. Penulis ngegasnya nggak nyentak, tapi ya nyoba pelan-pelan sampai gaspol gitu ya, bertahap sampai gaspol. Tetap aja molor, terasa molor gitu. Jadi waktu sudah jalan rata lagi, jadi kayak jendul-jendul bagian CVT-nya, bagian beltnya itu. Jadi kayak melar, molor, goyang-goyang gitulah. Jadi deret gitu. Hal yang sama juga terjadi kalau digasnya meruntut pelan-pelan sampai akhirnya top speed. Itu boncengan ya. Sama juga, molor juga. Jadi yang begitu itu bukan karena apa, kita gasnya nyentak, tapi karena kualitas dari belt CVT-nya yang di bawah standar. Kalau pakai punya bawaan Honda ya pasti merasakan itulah. Rasanya kayak karet gelang molor gitu. Nah, itu. Gas spontan sudah, apalagi ya, lihat kerepean lagi, minggir dulu.
Saya krepeannya nah ini aneh-aneh ini ya. Oktan, CVT sama oli sekok. Terus yang soal oktan dulu ya. Kalau oktan itu nggak ada keharusan kalau motor injeksi itu oktannya harus pakai bensin 90 ya. Itu tergantung sama mesin. Nggak bisa cuma pakai acuan itu loh ya, nggak bisa pakai acuan kompresi mesin ya, karena selain kompresi mesin statik itu juga kita harus mempertimbangkan modif mesin. Kalau misalnya motornya filter udaranya dilepas, knalpotnya pakai knalpot racing ya, kita nggak bisa pakai acuan itu. Misalnya pengapiannya motor itu pengapiannya relatif tinggi, relatif maju seperti motor-motor Honda, kita juga nggak bisa pakai acuan itu, pakai acuan bahwa yang kompresi 10 itu pertamax cukup, enggak. Kalau motor Honda itu pertamax itu masih kurang tinggi. Taunya gimana? Ya taunya dari nyoba. Kalau bensinnya pas, maka tenaganya itu bisa maksimal. Soal bandingkan tenaga seperti gimana ya terserah sendiri-sendiri. Bisa juga dari iritnya, tapi irit syaratnya itu olinya harus sudah bagus dulu. Kalau olinya pakai ecek-ecek, oli yang nggak layak pakai Pertalite pasti lebih jauh jarak jangkaunya. Tapi kalau olinya sudah bagus, pakai Pertalite nggak akan bagus, nggak akan bisa irit. Nah, oktan bensin itu, jadi ya coba dikenali sendiri lah. Penulis sebelumnya sudah posting gimana cara mengenali oktan bensin cocok kalau nggak pakai acuan gitu dari ciri mesin dan seterusnya. Mohon dilihat di video penulis soal mengenali oktan bensin ya. Terus soal meriksa CVT itu salah ya, salah. Seharusnya itu ya, misal katanya akan meriksa CVT setiap 10.000 km. CVT itu umurnya 30.000. Yang harus dilakukan setiap 10.000 itu bukan periksa, tapi melumasi. Ini yang penting. Jadi setiap 10.000 km kita itu harus melumasi CVT. Kalau untuk NMAX ini sekalian aja ganti baut CVT-nya biar kuat ya. Ya, jadi periksa itu yang penting. Terus di situ disebutkan juga periksa oli sekok. Nah, ini gimana meriksa oli sekok? Enggak, kalau penulis sih acuannya jangan pakai itulah. Kita harus belajar sekok yang sehat itu bagaimana. Sekok yang sehat itu kalau di ayun baliknya terasa terhambat. Itu yang benar. Kalau sempat punya motor baru, coba bandingkan dah. Yang baru ditekan, dilepas, jutnya itu kan mesti nggak langsung jut balik itu, tapi terasa ada yang menghambat itu. Jadi lebih kalem gitu. Yang belakang harusnya juga gitu. Cuma kan skok buatan Jepang itu kan jelek-jelek ya. Jadi ditekan sama dilepas itu tekanannya nggak kayak suspensi aftermarket. Mungkin paling pasti nyobanya waktu lagi boncengan ya sama istri atau sama siapa kayak. Waktu boncengan terus kita buat lewat polisi tidur.
suspensi yang sudah nggak layak pakai, sudah waktunya diperiksa, diservis atau diganti, itu mantulnya itu jadi berlebihan. Kalau di NMAX ini penulis knalpot kan suspensi orisinilnya NMAX 2018 yang pakai tabung ya, itu kan kualitasnya di bawah standar. Jadi waktu dipakai, saya penulis pakai boncengan sama istri gitu ya, mantulnya itu beda. Kalau yang depan itu cuma jelet gitu sekali, yang belakang ini jung 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 sampai 4 kali 5 kali. Nah itu cirinya suspensi jelek. Yang belakang walau itu umurnya masih berapa itu 400 km itu sudah kayak gitu ya. Memang namanya suspensi buatan Jepang ya, kualitasnya pasti di bawah standar. Ya wes lah, akhirnya penulis ganti dengan suspensi buatan Cina, merek DBS. Beda ya, buatan Cina sama Jepang. Suspensi buatan Cina itu hambatannya 2 ya. Di waktu mendek dihambat, waktu manjang ya gak dihambat. Enak, nyaman, ini anteng, enak. Ini lewat polisi tidur kecil, no problem, gak kayak yang aslinya. Keras tapi nggak manusiawi ya, itulah wis. Terus habis gitu apalagi ya, apa ya, kebiasaan manasi mesin sudah toh, mau penulis sudah membuktikan sendiri, semua motor penulis dipakai ya oke aja, suara mesin tetap halus, terus ya sehat, nggak ada masalah yang di rumah itu. Apa ya, susah bilang menulisnya. Mitos-mitos apa lagi sih seputar motor matic itu? Oh iya, yang itu loh, soal carbon clean itu menurut penulis berlebihan kalau sampai digurah gitu. Ya mungkin beneran ada efeknya, tapi kalau sampai bener-bener ada efeknya karena digurah, ya, menurut penulis itu ada yang salah dengan bensinnya itu. Padahal yang menyarankan gurah itu bensinnya katanya bensin bagus, Shell gitu, tapi kok tetap menjalankan gurah. Ya wis gak tahu lagi lah. Penulis isi bensin dulu, yang langganan sudah nggak jualan lagi, nggak jualan Pertamax lagi ya, wis males beli di situ kalau lagi nggak jalurnya. Bensin itu tetap menyesuaikan loh ya, kendaraan loh, antara injeksi atau enggak itu nggak ada bedanya. Yang sering dilupakan orang padahal penting itu dalam soal perawatan adalah pemilihan perawatan sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ini cirinya kalau sudah mulai aus itu boros. Kalau sudah mulai boros itu perhatikan, kalau borosnya sampai parah, isi bensin dulu. Carbon cleaner itu penulis nyarankan pakai itu ya, pakai yang dijual di di dealer resmi ya. Jadi yang carbon cleaner Yamaha yang cairan itu penulis sarankan pakai itu. Yamaha juga ada sendiri, mending pakai itu ya, toh pakai itu katanya sudah oke kok. Ngapain pakai yang
gurah dan macam-macam itu. Oh ya, nanti untuk soal oli, kita harus jeli ya sama suara mesin. Suara yang mirip amplas. Biasanya motor ketika masih baru itu nggak ada suara kayak di amplas. Nah, kalau olinya sudah mulai jelek, akan muncul suara-suara yang kayak di amplas itu. Nah, kalau sudah muncul suara itu, mending ganti oli aja. Nggak peduli, jangan terlalu mempedulikan periode 2000 atau 3000, karena tiap motor beda-beda. Kayaknya kayak punya Yamaha NMAX ini 400 km suara mesin sudah kasar kan ya gimana lah, nggak cocok kan. Jadi ya ganti oli itu sesuaikan dengan motornya. Kenali dari suara kasar ya. Kalau misalnya nggak kenal, nggak tahu suara kasar atau enggak, itu pakai drop test. Begitu warna oli sudah coklat, nah itu wis tanda-tanda oli harus ganti. Jadi kan di bagian tutup olinya itu ada meterannya, itu bisa dilihat olinya sudah kurang atau enggak, atau bisa untuk ngambil contoh lah. Kalau diteteskan itu warna olinya sudah coklat, ganti kalau mau aman. Apalagi kalau baunya sudah kayak bau knalpot, nah itu wis. Kalau penulis sih pakai acuan suara. Jadi suara mesin ini agak motor sebelah. Nah, kalau suara kayak motor sebelah itu menurut penulis olinya sudah telat gantinya. Kalau menurut motor penulis kan nggak ada suaranya ya, nggak kedengar soalnya kalah berisik dengan motor-motor lainnya. Nah itu kalau suaranya sudah seperti itu telat, itu ganti oli. Penulis pakai acuan itu bisa pas tuh, selalu pas di drain udah hitam warna olinya, berarti memang sudah waktunya ganti. Padahal itu masa pakai masih 400 km kan, itu ternyata sudah nggak layak. Tapi tentu ya ada juga kayak oli-oli yang AHMMP2 itu 400 km suara mesin sudah kasar, tapi di drain warnanya masih bening, itu ada itu. Ya itu ya mau gimana lagi kan, namanya oli sudah nggak layak pakai tapi masih bening. Ya bisa aja beningnya itu karena nggak bisa menyerap kotorannya, bening tapi sudah nggak layak pakai. Tapi yang oli-oli penulis pakai selalu bisa bisa dites pakai warna juga. Mungkin karena penulis pakai minyak goreng kan, minyak goreng itu daya larutnya bagus. Kalau misalnya orang belum pernah pakai minyak goreng terus pakai minyak goreng, pasti pertama kali olinya langsung jadi hitam, karena ya minyak gorengnya itu akan melarutkan kotoran-kotoran yang sisanya oli lamanya nggak bisa melarutkan kotoran. Jadi rasanya cuma itu aja lah, nggak butuh banyak ya perawatan motor matic. Yang penting ya yang diperhatikan terutama soal oli. Terus kalau yang lain-lain itu nggak begitu penting lah. Aki mungkin ya kalau bisa punya voltmeter itu bagus. Kalau motornya pakai pakai smart key atau pakai alarm yang kuncinya nggak pernah benar-benar mati, nah itu ada baiknya motor dinyalakan untuk ngisi aki, nggak bisa disebut dipanasi ya,
Tapi ngisi aki itu ya jelas butuh waktu agak lama. Kalau perlu ya tiap hari, kalau motornya nggak dipakai tiap hari. Ya itulah konsekuensinya kalau pakai motor yang kuncinya nggak bisa benar-benar mati. Aki itu jadi lebih mudah tekor ya. Apalagi kalau motornya jarang dipakai. Kalau motornya ya tiap hari dipakai ini ya masih lumayan lah. Motor kalau sering dibuat ngebut itu nggak bisa ngisi dengan bagus, atau kalau misalnya terlalu pelan jalannya ya itu juga membebani. Jadi jalan mungkin ya minim berapa ya, 25 km per jam itu mungkin ya minimnya. Motor yang dipakai cuma jarak-jarak dekat, misalnya apa ke jarak 1 km gitu, 500 meter gitu, itu akinya cepat habis karena tenaga yang dikeluarkan aki untuk menyalakan motor itu enggak sebanding dengan tenaga yang disuplai oleh alternator. Jadi generatornya listrik yang dihasilkan generator itu enggak sebanyak listrik yang dipakai untuk menyalakan mesin. Mungkin itu sebabnya ada yang nyarankan pakai starter kaki. Tapi sekarang motor kan banyak dihilangkan starter kakinya. NMAX ini aja nggak ada starter kaki, udah hilang. Aerox, PCI kayaknya juga gitu ya. Nggak berlaku lagi kan? Ya tinggal diperhatikan aja lah. Pasnya ya punya voltmeter, jadi bisa tahu statusnya. Tapi voltmeternya jangan nyala terus-terusan ya. Nyalanya cuma kalau lagi butuh aja. Ya udah, jadi malah panjang. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.